Oke, teman-teman kita lanjutkan materi structure kita. Jadi hari ini kita ada di chapter keempat ya, dan kita nanti akan belajar mengenai bentuk kalimat yang unik. Jadi kenapa kok inversi ini adalah bentuk kalimat yang unik? Jadi nanti kita akan belajar kalimat itu bisa dibalik. Jadi bukan cuma subjek predikat, tapi bisa ada kasus di mana predikat dulu baru subjek ya. Jadi langsung saja inversion atau nama lainnya adalah pembalikan posisi kalimat ya. Yang kalimat itu kalau kita selama ini tahu urutannya subjek dulu baru predikat, inversi ini dibalik. Jadi predikat dulu baru subjek. Nah, contohnya inversi ini ada di kalimat tanya, teman-teman. Dalam bahasa Inggris itu kalimat tanya itu adalah contoh dari bentuk kalimat inversi. Jadi ada predikat di sebelumnya subjek. Nah, contohnya dalam bahasa Indonesia kita mau bilang kalimat tanya seperti ini. Apakah kamu tinggal di sini? Bahasa Inggrisnya gimana? Ada yang tahu? Jangan takut salah, teman-teman. Coba dicoba dulu. It's okay. Atau yang gampang deh. Apakah kamu baik-baik saja? Are you okay? Are you okay? That's right. Baik-baik saja. Itu bahasa Inggrisnya adalah are you okay? Nah, pertanyaan saya ke teman-teman. Predikatnya, subjeknya yang mana teman-teman di kalimat itu? You. You itu adalah subjeknya ya. Nah, predikatnya yang mana? Are. That's right. Nah, di situ dibalik. Predikat dulu baru subjek. Jadi are dulu baru you. Jadi predikat dulu baru subjek. Itu kasus di kalimat tanya. Nah, untuk membalik subjek predikat menjadi predikat subjek itu ada aturannya atau ada caranya ya, teman-teman. Nah, yang pertama caranya adalah ketika predikat itu berupa to be aja, contohnya are tadi ya, nggak ada kata kerja lain setelahnya are itu. Contohnya lagi di sini is ya, contohnya kalimatnya Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping. Nah, kalau predikatnya hanya berupa to be aja ini, yang nggak punya arti itu ya, yang hanya buat syarat kalau predikat harus kata kerja itu, nanti kalau mau dirubah jadi kalimat tanya atau kalau mau diinversi, cukup dia langsung dipindah ke sebelumnya subjek. Jadi ini nanti kalau dijadikan kalimat tanya ya gampangnya is dipindah ke sini. Jadinya is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping? Terus ditutup dengan tanda tanya. Kalau diartikan, apakah Lucas Pacioli bapak akuntansi dan pembukuan? Nah, kemudian kalau ini kalau predikatnya to be ya. Sekarang kalau predikatnya itu kata kerja yang punya arti, teman-teman. Dan dia verb tunggal. Nah, verb tunggal itu maksud saya verb yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, yaitu verb 1, verb SIS, dan verb 2. Nah, verb SIS dan verb 2 itu nggak boleh ketemu auxiliary, teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya predikatnya berupa verb 1, verb SIS atau verb 2 dan dia punya arti contohnya invented gini ya, ini tidak bisa dia langsung dipindah semua sebelumnya subjek, nggak boleh teman-teman. Terutama atau apalagi invented ini butuh objek. Nanti kalau invented ini kita pindah di paling depan sebelumnya Louis Braille, nanti Louis Braille ini bukan lagi jadi subjek, dia jadi objek dari kata invented. Ya, nah terus yang dipindah sebelumnya subjek apanya? Yang dipindah adalah auxiliary-nya, teman-teman. Nah kan nggak ada auxiliary. Nah sebenarnya di dalam verb 1 itu ada peleburan dari auxiliary do ketemu verb 1, teman-teman. Jadinya verb 1. Nah kemudian di verb SIS itu juga ada peleburan, yaitu does ketemu dengan verb 1. Verb 2 itu juga ada peleburan di dalamnya, yaitu auxiliary did ketemu dengan verb 1. Nah, nanti kalau mau diinversi, yang dipindah sebelumnya subjek itu cukup ininya. Jadi do does did-nya aja. Verb satunya ini tetap di setelahnya subjek. Oke. Jadi kalimat ini nanti kalau dijadikan kalimat tanya adalah did Louis Braille invent Braille? System of reading and writing for the blind. Kalau diartikan apakah Louis Braille menemukan Braille? Sistem membaca dan menulis bagi tunanetra? Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau predikatnya itu memiliki auxiliary yang terpisah? Misalnya to be verb 3 kayak yang kemarin kita pelajari ya, atau to be verb ing misalnya. Oke. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. The lecture was brought by Mr. Henry this morning. Kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi.
Nah, kalau di predikatnya itu ada auxiliary yang lepas seperti ini, teman-teman, yang terpisah seperti ini ya. Yang dipindah nanti sebelumnya subjek itu cukup satu auxiliary yang paling depan, yang pertama. Ya, karena auxiliary itu boleh muncul lebih dari satu. Oke. Nah, jadi ini nanti kalau dijadikan kalimat tanya jadinya was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Seperti itu. Nah, ini adalah aturan menginversi subjek predikat menjadi predikat subjek. Tergantung predikatnya, kita bisa menginversinya gimana. Seperti itu. Nah, sayangnya ya teman-teman, inversi bentuk kalimat tanya ini tidak dipakai di soal structure TOEFL yang ITP. Oke, walaupun sama-sama menginversi caranya sama, cuman kalimat tanya ini nggak pernah dipakai di soal structure TOEFL ITP. Karena di soal structure TOEFL ITP itu selalu berakhiran dengan titik. Tidak ada yang berakhiran dengan tanda tanya. Ya. Jadi terus kapan kita membalik atau apa ya? Kasus apa yang ya kapan kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek di soal structure TOEFL ITP? Ada 6 penanda, teman-teman. Kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek itu yang pertama ketika ada there. Artinya biasanya ada kita mengartikannya ya. Kemudian ada ketika ada keterangan tempat atau adverb of place. Jadi ada keterangan tempat. Kemudian ketika ada keterangan yang maknanya negatif atau negative adverb. Kemudian ada lagi di kasus perbandingan. Caranya kita bilang lebih dari, yaitu more than. Kemudian yang berikutnya ada verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang ya, nanti kita bahas. Dan yang terakhir di kasus pengandaian atau conditional sentence. Kalimat pengandaian, caranya kita bilang seandainya dalam bahasa Inggris. Oke, nah kita rinci satu-satu. Kita ke there dulu. Nah, there ini sebenarnya artinya di sana, teman-teman. Oke, dia adalah keterangan tempat. Dan tempatnya itu biasanya karena dia keterangan, tempatnya di belakang, SPOK. Ya, K-nya itu keterangan. Nah, nanti contohnya adalah a big alligator lives there. Seekor aligator yang besar hidup di sana. Nah, tapi kalau there ini mau pindah ke depan, itu nggak apa-apa, teman-teman. Cuman subjeknya ini nggak mau ketemu. Jadi subjeknya nanti pindah, right? Tukar sama predikat. Jadinya there lives a big alligator. Di sana tinggallah seekor aligator yang besar. Jadi predikat dulu yaitu lives, baru subjeknya a big alligator. Nah, itu karena dia kenapa kok langsung lives pindah ke sebelum subjek? Karena lives ini tidak butuh objek, teman-teman. Kalau ada kata kerja yang tidak butuh objek, itu bisa langsung dipindah sebelumnya subjek, nggak apa-apa. Oke. Nah, tapi untuk penanda inversi yang nomor 1 ini atau there ini ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Jadi kalau subjeknya itu berupa kata ganti atau I, saya, you, kamu atau kalian, they, mereka, we, kami atau kita, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, sama it, dia untuk benda jumlahnya 1. Oke, nah kalau subjeknya berupa I, you, they, we, she, it, ini tidak bisa diinversi walaupun ada there di paling depan. Contohnya, I work there, saya bekerja di sana. Kalau ada there pindah paling depan, nanti urutannya tetap. There I work. Subjek dulu baru predikat. Bukan there work I, tapi there I work. Oke, karena subjeknya salah satu dari I, you, they, we, he, she, it atau pronoun, kata ganti. Ya. Itu penanda pertama, teman-teman. Sekarang ke penanda kedua. Nah, subjek predikat itu juga bisa dibalik atau ditukar ya, predikat dulu baru subjek ketika ada keterangan tempat yang dipindah sebelumnya subjek. Oke, dan nggak ada komanya setelahnya. Jadi subjek nggak mau ketemu nanti. Contoh ini yang urut dulu ya. Subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi a massive shark lives in that trench. Seekor hiu besar hidup di dalam palung itu. Nah, ada keterangan in that trench, di dalam palung itu. Nah, itu kalau kita pindah di sebelumnya subjek dan nggak dikasih koma setelahnya, maka subjeknya nggak mau ketemu. Jadinya in that trench lives a massive shark. Jadi predikat dulu lives, baru subjek yaitu a massive shark. Karena ada keterangan tempat tadi. Oke, teman-teman. Kemudian kasus ketiga, nah ini yang sering keluar di TOEFL yang asli ITS, yaitu negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif. Nah, maksudnya keterangan yang maknanya negatif itu seperti apa? Contohnya seldom, barely, rarely, scarcely. Itu artinya sama-sama jarang, teman-teman. Sinonim mereka. Ya.
Hardly ever itu artinya hampir tidak pernah atau sangat jarang gitu ya. Nah, kalau ada kata-kata ini di sebelumnya subjek, subjeknya nggak mau ketemu. Oke, jadi contohnya yang tempatnya di tengah-tengah dulu ya, yang urut dulu. I seldom have lunch at work. Saya jarang makan siang di tempat kerja. Nah, kalau seldom itu saya pindah sebelumnya subjek I-nya nanti nggak mau ketemu. Subjeknya nggak mau ketemu kalau diduluin sama keterangan yang maknanya negatif ini. Dia ngambek, teman-teman. Jadinya, seldom do I have lunch at work. Nah, itu I-nya sebelumnya ada auxiliary do. Seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan, jarang sekali saya makan siang di tempat kerja. Seperti itu. Jadi seldom do I gitu ya. Kemudian yang berikutnya contoh lagi ada, nah kalau ada keterangan, entah itu keterangan tempat, keterangan cara, keterangan waktu, keterangan apapun. Tapi sebelumnya ada only-nya teman-teman. Jadi ketambahan only sebelumnya keterangan dan tempatnya dia di sebelumnya subjek, subjeknya nggak mau ketemu. Sama kayak little, never, at no time, not once itu artinya sama-sama tidak pernah atau sedikit, jarang gitu ya. Nah kalau mereka ditaruh di sebelumnya subjek, nggak ada komanya, subjeknya nggak mau ketemu. Contoh, ini yang urut dulu, tempatnya di belakang dulu. We can find the natural habitat of polar bears only in the Arctic. Kalau diartikan, kita bisa menemukan habitat alami dari polar bear hanya di benua Arktik. Seperti itu. Kemudian kalau dipindah di paling depan, itu nanti jadinya only in the Arctic can we find the natural habitat of polar bears. Hanya di Arktik saja kita bisa. Nah itu can-nya di sebelumnya subjek. Padahal dia bagian dari predikat. Dia auxiliary teman-teman. Verb-nya find. Nah dibalik kenapa? Karena ada negative adverb ini. Keterangan yang warnanya negatif ini. Oke. Kemudian selain only in kita punya, nah ini saya tambah-tambahin ya teman-teman. Hanya untuk pengetahuan tambahan aja. Under no circumstances sama on no condition itu teman-teman nggak akan pernah nemukan ini di soal structure TOEFL yang asli TS. Kenapa? Karena under no circumstances sama on no condition itu dipakainya itu di spoken phrases atau di speaking gitu ya. Sedangkan di TOEFL itu tertulis bukan diucapkan. Nah tapi under no circumstances sama on no condition itu artinya pokoknya jangan gitu. Pokoknya kayak, tapi untuk negatif, pokoknya tidak atau pokoknya jangan gitu. In a way, tidak mungkin. Not only but also itu juga kalau not only-nya sebelumnya subjek predikat ya, itu nanti jadi penanda inversi teman-teman. No sooner than itu juga penanda inversi. Nah untuk contohnya, you should not open the box. Kamu tidak boleh membuka kotaknya. Nah not-nya itu nanti, sebentar, sebenarnya ada yang benar. Mister maaf kecepatan. Oh ya maaf, saya pelankan ya. Nah kalau ada kalimat you should not open the box. Nah karena not itu nggak boleh dipindah ke depan langsung itu nggak bisa teman-teman. Karena not itu cuma bisa nempel di kata lain. Not ini nempel dengan kata should. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri. Ada arti lain kata not ini yang artinya juga artinya jangan atau tidak yaitu under no circumstances atau on no condition. Nah kalau ada not ini mau pindah ke depan ya pilih salah satu aja. Pilih under no circumstances atau on no condition. Contohnya nanti kalau dipindah di depan, under no circumstances should you open the box. Kalau diartikan pokoknya kamu jangan atau pokoknya kamu tidak boleh membuka kotak itu. Seperti itu. Kemudian barisan terakhir untuk negative adverb, contohnya ada nowhere, artinya tidak ada atau tidak dimanapun ya. Not until, tidak sampai. No longer, tidak lagi. Dan juga satu conjunction unik yaitu nor. Kalau teman-teman masih ingat, dulu di hari kedua ketika saya menyampaikan fanboys, itu ada satu huruf yang saya warnain beda, yaitu N-nya di fanboys. N-nya itu adalah nor ini teman-teman. Nah saya warnai biru, itu bukan karena saya alay ya, pengen biar warna-warni enggak. Tapi itu ada penggunaan khususnya. Nah penggunaan khususnya di sini. Jadi kalau conjunction nor ini menghubungkan dua subjek, dua predikat, subjek predikat setelahnya nor ini harus inversi, teman-teman. Jadi predikat dulu baru subjek. Seperti itu. Nah, untuk contoh yang terakhir, saya pakai not until ya. Not until the 20th century was the Great Sphinx of Giza exposed to view. Tidak sampai abad ke-20-an,
Great Springs of Giza itu ditampilkan gitu, dipertontonkan untuk dilihat secara umum. Maksudnya expose to view itu kan dulu dia terkubur teman-teman, dikubur tanah, terus dikeluarkan supaya bisa dilihat kayak gitu. Nah ini nggak perlu dihafal ya, silahkan difoto ketika latihan nanti teman-teman boleh lihat foto atau nanti ketika setelah kelas tolong dicatat. Jadi di buku catatan teman-teman, biar terekam seperti itu. Jadi silahkan difoto dulu. Oke, kita lanjut ya ke nomor 4. Nah, ke nomor 4 kita punya more than, jadi caranya bilang lebih dari teman-teman. Setelahnya than itu kalau mau diinversi boleh. Tidak diinversi juga nggak apa-apa. Jadi nomor 4 ini fleksibel. Ya, boleh diinversi, boleh tidak. Contohnya, Jupiter is much bigger than our planet. Kalau diartikan, Jupiter itu jauh lebih besar dibandingkan planet kita. Nah, nanti setelahnya than itu kalau diikuti subjek predikat nggak apa-apa. Jadinya, Jupiter is much bigger than our planet is. Nah, ada is-nya di situ, predikat ya. Nah, subjek predikat ini kalau mau diinversi juga nggak apa-apa, teman-teman. Jupiter is much bigger than is our planet. Artinya sama, Jupiter itu jauh lebih besar dibandingkan planet kita, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima maksud saya, itu ada verb ing atau verb 3 yang dia biasanya agak panjang ya. Kemudian dipindah sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, maka subjeknya nggak mau ketemu. Nah, contoh yang urut dulu teman-teman. Himalaya is located between China and Nepal. Himalaya itu terletak antara Cina dan Nepal. Mister, ini tema pembahasannya apa ya? Inversi, Miss. Jadi pembalikan kalimat. Yang harusnya subjek predikat jadi predikat subjek. Oke, jadi kalau located sampai Nepal itu kita pindah di paling depan, teman-teman. Nah, itu nanti subjeknya nggak mau ketemu langsung. Jadinya, located between China and Nepal is Himalaya. Jadi predikat dulu yaitu is, baru subjeknya yaitu Himalaya. Seperti itu. Verb ing juga sama. Contohnya seperti ini, teman-teman. Himalaya is lying between Nepal and China. Kalau lying between China and Nepal ini saya pindah sebelumnya subjek Himalaya, maka Himalaya nggak mau ketemu langsung. Jadinya lying between China and Nepal is Himalaya. Jadi dibalik predikat dulu is, baru subjek Himalaya. Seperti itu. Dan yang terakhir untuk penanda inversi atau pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek adalah kalimat pengandaian atau conditional sentence ya. Mungkin teman-teman pernah belajar grammar dengan istilah-istilah itu namanya conditional sentence atau kalimat pengandaian. Yang pakai conjunction if itu teman-teman. Caranya kita bilang seandainya dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, nanti ketika if-nya itu dihapus, if-nya nanti akan diganti jadi auxiliary. Intinya diganti jadi bagian predikat seperti itu. Nah, sayangnya untuk conditional sentence sendiri itu ada 3 jenis, ada 3 tipe. Caranya kita mengandai-andai dalam bahasa Inggris itu ada 3 tipe, ada 3 aturan. Yang pertama, cara mengandai-andai sesuatu yang masih mungkin terjadi di masa depan. Jadi kayak kita itu membuat janji atau berencana seperti itu. Contohnya gini bahasa Indonesianya. Jika nanti malam tidak hujan, saya akan membelikanmu bakso misalnya ya. Nah, itu masih bisa terjadi 50-50. Bisa terjadi, bisa tidak, tergantung hujan atau tidak, seperti itu. Itu tipe 1. Ya, nah nanti penandanya di soal structure TOEFL itu ketika ada will verb 1. Nah, kalau ada will verb 1, terus if itu dihapus, nanti if-nya diganti jadi should. Jadi gandengan will verb 1 dengan should nanti. Contohnya yang pakai if dulu ya. I will visit you if the pandemic is over. Kalau diartikan, saya nanti akan mengunjungimu seandainya pandeminya sudah selesai ya. Misalnya gitu. Nah, nanti if-nya kita hapus. Jadi ganti menjadi should. Jadinya, I will visit you should the pandemic be over. Nah, kalau diartikan sama. Saya akan mengunjungimu seandainya pandeminya selesai. Seperti itu. Itu tipe pertama, teman-teman. Tipe kedua, itu caranya kita menghayal.
Jadi berandai-andai sesuatu yang berlawanan dengan fakta yang nggak mungkin terjadi. Contoh, seandainya saya adalah seorang wanita, misalnya teman, seandainya saya adalah seorang wanita, saya akan menggunakan kerudung yang panjang, misalnya teman-teman. Nah, itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin kita tiba-tiba jadi wanita, itu nggak mungkin. Atau contoh lagi lah, dari lagu ya misalnya. Jika bulan bisa ngomong, pasti dia tak akan bohong. Nah, bulan itu nggak mungkin ngomong, teman-teman, karena dia benda mati. Seperti itu. Jadi, untuk berkhayal atau untuk mengandai-andai sesuatu yang sudah nggak mungkin terjadi atau berlawanan dengan fakta, itu adalah tipe kedua ini. Cara menandakannya nanti ada would verb 1. Ya, jadi ada would verb 1. Nah, nanti kalau if dihapus, if-nya diganti jadi were, teman-teman. Contohnya seperti ini. I would visit you if the pandemic were over. Saya pasti sekarang ini sudah mengunjungimu. Seandainya pandeminya sudah selesai. Nah, berarti akannya ini hanya omong doang. Maksudnya berarti pandeminya ini belum selesai, makanya dia tidak mengunjungi yang diajak omong. Seperti itu. Jadi ini kalau if dihapus, were-nya ini pindah menggantikan si if, teman-teman. Jadinya, I would visit you were the pandemic over. Jadi would verb 1, gandengannya were. Kalau if hilang ya maksudnya, gandengannya were. Seperti itu. Nah, bagaimana jika setelahnya if nggak ada were, sir? Biasanya kan pakai verb 2. Nah, boleh teman pakai verb 2. Misalnya, I would visit you if the pandemic did not persist. Ada did di situ. Nah, kalau dia nggak ada were, tetap would verb 1 itu, kalau if-nya dihapus, if-nya tetap dicarikan were, diganti dengan were bisanya. Nah, nanti yang did not persist-nya, yang verb 2-nya nanti kita ganti menjadi to verb 1. Jadinya, I would visit you were the pandemic not to persist. Seperti itu. Saya akan mengunjungimu sekarang seandainya pandeminya itu tidak berlangsung, tidak bertahan atau enggak masih gitu ya, maksudnya seperti itu. Di tes nanti ada soal seperti ini. Kalau di tes yang dari lembaga Adams. Tapi kalau dari tes yang asli ITS, penanda ke-6 ini saya belum pernah menemukan. Jadi penanda nomor 4 dan penanda nomor 6 ini saya nggak pernah menemukan. Di soal yang asli ITS ya, tes TOEFL ITP yang asli ITS teman-teman. Penyelenggara tes asli TOEFL. Seperti itu. Nah, tapi kalau di tes-tes prediksi, seperti tes dari lembaga-lembaga tertentu, seperti tes-tes yang dibuat oleh buku, nah itu sering saya menemukan untuk jenis soal ini. Makanya saya masukkan, siapa tahu nanti teman-teman nyari sertifikatnya itu dari yang prediksi atau dari lembaga lain selain ITS. Seperti itu. Karena ini sering sekali keluar. Makanya saya buat jaga-jaga saya kasihkan. Ya, memang sulit teman-teman, tapi apa namanya? Ya memang harus dilalui gitu, harus dicoba kayak gitu. Kemudian yang tipe terakhir, pengandaian yang terakhir itu caranya kita mengandai-andai sesuatu yang berkebalikan dengan yang sudah terjadi di lampau. Intinya sesuatu kejadian yang terjadi di lampau. Nah, contohnya nih, dalam bahasa Indonesia kita bilang, seandainya saya mendengarkan saranmu kemarin, saya pasti tidak kehilangan uang sekian. Misalnya seperti itu. Nah, itu penyesalan. Suatu mengandai-andai tapi berkebalikan dengan lampau. Berarti kalau kita ambil dari cerita tadi, berarti saya tidak mendengarkan yang dikasih tahukan teman saya, akhirnya saya kehilangan uang. Seperti itu. Nah, nanti cara menandakannya, tipe ketiga ini ada would have verb 3. Kalau ada would have verb 3, if-nya dihapus, if-nya itu diganti menjadi had, teman-teman. Oke, contohnya, I would have visited you yesterday if the pandemic had been over. Saya pasti sudah mengunjungimu kemarin, seandainya saja pandeminya sudah selesai kemarin. Nah, berarti kenyataannya dia nggak ngunjungin, hanya omong doang seperti itu. Karena pandeminya masih kemarin. Nah, kalau if dihapus, had setelahnya if itu pindah menggantikan if, teman-teman. Jadinya, I would have visited you yesterday had the pandemic been over. Saya bakal mengunjungimu kemarin seandainya pandeminya sudah selesai. Artinya sama. Bedanya ada 2 subjek, 2 predikat, tapi tidak ada conjunction. Yang bawah ya, itu sebenarnya ada if tapi dihapus. Nah, itu tadi adalah teori mengenai inversi. Sebelum kita ke contoh soal, mungkin ada yang masih ingin ditanyakan dari teman-teman, silakan.
Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada sekarang, ya silakan, Miss. Boleh yang Gimana? Yang mana, Miss? Boleh ulangi yang ini enggak, yang kedua, yang adverb place. Sorry, yang apa? Yang kedua itu loh, yang adverb place, yang tempat. Oke. Jadi kalau ada keterangan tempat, teman-teman, pindah di paling depan sebelumnya subjek, maka dan nggak ada koma ya setelahnya, subjeknya nggak mau langsung ketemu. Jadi predikat dulu baru subjek, seperti itu. Maksudnya gitu, Miss? Contoh dari itunya tuh, Mister. Contoh dari awal apa perubahannya tuh kayak gimana? Oke, Soalnya jadi tadi lupa misalnya, nyimak yang ini. Oke, jadi misalnya a massive shark lives in that trench. Seekor hiu yang besar itu subjek ya, predikatnya lives, artinya menempati atau tinggal. Nah, keterangan tempatnya adalah in that trench, di palung itu. Nah, kalau di palung itu pindah sebelumnya subjek dan gak ada komanya, contohnya seperti ini, maka subjek a massive shark nggak mau ketemu langsung. Jadi ada predikat atau bagian predikat yang memisahkan seperti ini. Oke, Mister, dapat. Oke, dapat ya. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada sekarang kita ke contoh soal. Caranya sama, cari predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Kita tidak menemukan predikat, teman-teman. Kalimat selalu butuh predikat ya. Cek sebelumnya titik-titik apakah sudah ada subjek. Nggak ada kata benda yang lepas. Ada kata benda second level ini terikat dengan preposisi on. Kata benda parking lot ini terikat dengan preposisi off. Ini keterangan semuanya. Berarti di sini kita butuh subjek sama predikat. Tapi jangan buru-buru dulu cari subjek predikat. Karena kalau teman-teman pilih Charlie, nanti teman-teman salah. Ya, walaupun itu subjek predikat, tapi urutannya yang salah. Oke, kenapa salah? Karena subjek predikat itu nggak umum. Tempatnya di belakang itu nggak wajar, teman-teman. Umumnya subjek predikat itu tempatnya di paling depan, ya. Terutama di sebelumnya subjek nggak ada komanya di situ. Maka teman-teman harus cek dulu, pastikan dulu. Sebelumnya titik-titik itu apa? Nah, kalau kita artikan on the second level of the parking lot, itu kalau diartikan di di lantai 2 dari tempat parkiran. Nah, itu kan keterangan tempat. Nah, kalau ada keterangan tempat, pindah di sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, subjek ini nggak mau langsung ketemu. Maka jangan cari subjek predikat, tapi carinya predikat dulu baru subjek. Berarti jawabannya yang alfa bukan ya. Yang alfa memang predikat dulu. Bravo juga sama, itu predikat dulu. Tapi tidak ada subjeknya. Empty itu artinya kosong. Dia kata sifat. Kosong, hampa, itu kata sifat, teman-teman. Oke, nah jawabannya adalah delta. Di situ ada auxiliary R, subjeknya R di sini bukan auxiliary, tapi dia predikat inti ya. Predikat inti, kemudian subjeknya adalah some empty stalls. Oke, dan jadi jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, on the second level of the parking lot are some empty stalls. Di lantai 2 dari tempat parkiran ada beberapa ruang kosong. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh kedua ya. Caranya sama, cari predikat dulu. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, kita menemukan ada verb yang ada akhirannya ed. Verb yang akhirannya ed, teman-teman, itu ada dua kemungkinan. Bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3. Ya kan? Nah, untuk mengetahui apakah dia verb 2, verb 3, ini kita nggak bisa pakai cara yang kemarin, yang kita pelajari di hari ketiga kemarin mengenai aktif pasif. Kenapa kok nggak bisa? Karena kata kerja stop itu punya dua arti, teman-teman. Dia bisa artinya berhenti, dia bisa artinya berhenti. Dia juga bisa artinya menghentikan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau berhenti itu tidak butuh objek. Oke, sedangkan menghentikan itu butuh objek. Nah, kita nggak bisa menentukan dari stop itu setelahnya ada objeknya atau nggak ada objeknya. Nah, cara menentukannya gini. Untuk bisa tahu apakah dia verb 2 atau verb 3, kita harus memahami pemakaian verb 2 dan verb 3.
Jadi verb 2 itu teman-teman tidak boleh gandeng sama auxiliary sebelumnya ya. Jadi nggak boleh ada auxiliary sebelumnya. Sedangkan verb 3 itu kebalikannya. Supaya verb 3 itu jadi predikat, itu harus ada auxiliary dulu sebelumnya. Nah, terus kita bisa tahu butuh auxiliary atau tidak dari mana? Kita cek pilihan ganda. Nah, itu di pilihan ganda ada will be, itu ada 2 auxiliary. Bravo juga sama, will be itu 2 auxiliary. Charlie juga sama, will be 2 auxiliary. Delta juga sama, will be itu 2 auxiliary juga. Ya. Nah, berarti stop ini bukan verb 2 karena ada auxiliary-nya. Dia adalah verb 3. Right? Oke, jadi intinya di situ kita belum punya predikat, kita juga belum punya subjek karena verb 3 nggak bisa jadi predikat. Nah, tapi kok subjek predikat tempatnya di tengah-tengah atau di akhir seperti ini kan nggak wajar, nggak normal gitu. Maka kita harus cek dulu, kita pastikan dulu sebelumnya subjek ada apa sih? Kan nggak ada koma di situ. Kalau kita baca ada kata only in, itu keterangan yang maknanya negatif. Jadi kalau ada keterangan sebelumnya ditambahkan kata only, ini yang saya minta teman-teman untuk difoto tadi. Oke, yaitu penanda inversi nomor 3 karena banyak dan dia itu sering keluar teman-teman di TOEFL yang asli TS. Oke, nah berarti ini penanda inversi artinya kita nggak nyari yang subjek predikat, tapi cari dulu yang predikat baru subjek. Dan diingat-ingat teman-teman, yang boleh dipindah sebelumnya subjek itu, auxiliary ya, itu hanya boleh auxiliary yang paling depan. Maksudnya satu auxiliary saja yang boleh dipindah sebelumnya subjek. Oke, nah berarti jawabannya kira-kira yang mana? Delta. Yang delta ya, that's right. Nah kemudian di chat jawabannya delta ya teman-teman. Kemudian di chat ada yang bertanya, Sir bedanya auxiliary dan predikat inti itu apa ya? Kan auxiliary kan fungsinya jadi predikat. Tapi kenapa dia nggak bisa jadi predikat inti? Nah sekarang gini teman-teman. Saya misalkan punya kalimat ini. Sama. Nah saya punya 2 kalimat ini teman-teman. Dua-duanya ada kata kerjanya di situ. Ada yang satu pakai auxiliary, yang satu pakai kata kerja murni yang punya arti. Nah misalnya kalau yang atas itu kalau diartikan saya akan kamu. Informasinya lengkap nggak? Enggak. Nggak lengkap ya. Karena akan apa? Akan mengapakan gitu. Jadi harus ada kata kerja, ada kata kerjanya, ada akan apa gitu. Misalnya saya akan menolongmu atau saya akan membantumu. I will help you. Jadi contoh ya, I will love you, I will help you, I will visit you. Oke, jadi walaupun ada kata kerja berupa auxiliary verb, ya teman-teman. Jadi auxiliary itu juga sebenarnya verb. Cuman dia beda dengan verb yang lain karena dia nggak bisa berdiri sendiri di predikat. Harus ada kata kerja inti supaya bisa jadi predikat. Nah, tapi bedanya dengan kata kerja inti yang bisa jadi predikat, contohnya I love you, saya cinta kamu atau saya mencintaimu. Informasinya udah selesai belum? Pesannya udah tersampaikan semua belum? Sudah. Sudah ya. Nah itu bedanya teman-teman. Auxiliary itu nggak boleh berdiri sendiri tanpa kata kerja lain. Karena informasinya tidak selesai. Walaupun dia verb, walaupun dia kata kerja, tapi walaupun juga dia cuma bisa jadi predikat ya. Tapi dia tidak bisa jadi predikat sendirian. Kayak gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya lagi sebelum keduluan ya. Loh sir, kok ada kata I am fine? I am fine. Nah itu M-nya kan to be. To be kan katanya auxiliary. Kok setelahnya nggak ada kata kerja tapi dia bisa jadi predikat sendiri. Nah teman-teman to be ini bukan auxiliary. To be ini kalau di grammar ya itu namanya adalah linking verb. Oke, itu hanya nama. Intinya adalah to be ini dipakai untuk menggantikan atau memenuhi syarat predikat gitu aja. Jadi kata kerja yang nggak punya arti gitu aja. Jadi dia bukan auxiliary. Karena to be yang auxiliary itu artinya ada. Dia punya arti teman-teman. Yaitu sedang. Kalau nggak gitu dia punya fungsi. Fungsinya adalah merubah kata kerja menjadi pasif. Kalau setelahnya verb 3. Ya, kalau setelahnya verb ing misalnya I am studying. Itu artinya sedang M-nya. I am studying, saya sedang belajar. Tapi kalau I am eaten, itu saya dimakan. Nggak ada sedangnya. M-nya itu hanya fungsinya merubah
verb 3 itu jadi predikat pasif seperti itu. Gimana, Miss? Apakah menjawab pertanyaannya? Udah, Sir, thank you. Alright, jadi dapat ya, itu bedanya auxiliary verb dengan verb yang punya arti, teman, atau verb inti seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum ke contoh soal terakhir? Nggak ada, clear ya berarti. Kita ke contoh soal terakhir. Nah, contoh soal terakhir ini adalah lawan dari inversi, yaitu materi kita hari kedua tentang conjunction. Teman-teman, conjunction itu setelahnya harus urut ya, nggak boleh dibolak-balik, nggak boleh di predikat dulu baru subjek, nggak boleh. Jadi setelah conjunction itu pasti setelahnya urut subjek dulu baru predikat. Oke, itu udah aturan. Karena nanti kalau di inversi kata tanya ini akan berubah menjadi pertanyaan. Contohnya, how are you? Itu artinya bagaimana kabarmu? Misalnya how are you today? Itu pertanyaan. Bagaimana kabarmu? Itu butuh jawaban, teman-teman. Tapi kalau misalnya saya bilang ke teman-teman, saya tidak tahu bagaimana kabarnya Mr. P hari ini. Nah, itu bukan pertanyaan, teman-teman. Itu saya ngasih tahu kalau saya nggak tahu kabarnya Mr. P. Kayak gitu. Jadi bedakan kata tanya sama pernyataan ya. Jadi kalau pernyataan itu kata tanya di kalimat terus akhirannya titik. Itu bukan pertanyaan tapi pernyataan. Pernyataan itu urutannya CSP. Oke, jadi conjunction dulu, kemudian subjek, kemudian predikat. Nah, ini lawannya inversi. Kalau teman-teman mau conjunction, sebelum titik-titik, ya sudah itu tempatnya subjek sama predikat. Jadi jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. Betul. Jadi di situ kalau dibaca nanti, the lawyer asked the client why he did it. Pengacara itu menanyai kliennya kenapa dia kenapa dia melakukan itu. Seperti itu. Nah, ada satu conjunction yang unik, teman-teman, yang menyalahi aturan conjunction, yaitu nor. Yang tadi saya bilang ya, nor itu ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, subjek predikat setelahnya ini nggak boleh urut, jadi dibalik, predikat dulu baru subjek. Jadi ada inversi setelahnya nor itu. Oke, jadi cuma nor aja tapi yang boleh seperti ini. Conjunction selain nor itu harus urut, seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum ke latihan buat teman-teman, silakan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada sekarang kita ke latihan soal. Di sini ada satu soal, dicoba dulu jangan takut salah teman-teman. Semakin terbiasa nanti akan hafal sendiri gitu ya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, thumbs up. Dan ada 3 jawaban yaitu delta, bravo. Oke, antara bravo atau delta. Seperti biasa kita cari predikat dulu di soal, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ tidak ada predikat. Berarti di sini kita butuh predikat ya. Belum ada subjek juga sebelumnya, karena ada preposisi diikuti kata benda ini menjadi keterangan. Preposisinya until, teman-teman. Until itu preposisi di situ. Diikuti keterangan dia menjadi diikuti kata benda dia menjadi keterangan. Nah, artinya kita belum punya subjek juga. Oke. Nah, berarti kita butuh subjek sama predikat. Tapi teman-teman jangan buru-buru cari subjek predikat. Karena nanti teman-teman jawab alfa. Yang alfa itu salah, teman-teman. Oke. Nah, kenapa salah? Karena subjek predikat itu enggak wajar tempatnya di tengah-tengah. Kita cek dulu sebelumnya subjek ada apa di situ. Ternyata ada not until. Itu penanda inversi nomor 3. Keterangan yang maknanya negatif ya. Nah, berarti kita bukan cari yang subjek predikat tapi predikat dulu baru subjek. Oke, yang alfa berarti udah pasti salah ya. Nah, kalau yang bravo, teman-teman, memang di situ ada predikat dulu yaitu made. Tapi yang bravo ini nggak punya subjek.
Ya, terus a determined effort itu kan kata benda, Sir. Bukannya itu subjek. Nah, teman-teman, made itu artinya membuat. Membuat itu butuh objek. Ya, kata benda yang jatuh di setelah kata kerja yang butuh objek itu objeknya, bukan subjek. Ya. Jadi yang alfa, kalau kita pilih yang bravo nanti kita akan kehilangan subjek dari kalimat. Nah, aturan pembalikan predikat itu kalau misalkan kata kerjanya punya arti, itu yang dipindah adalah auxiliary-nya. Ya, kata kerjanya tetap terletak di belakang seperti itu. Bravo nggak bisa kalau yang Charlie itu ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu, apalagi nggak ada yang dibalik ya, nggak bisa berarti teman-teman. Charlie nggak bisa. Kalau yang delta di situ ada auxiliary was, subjeknya adalah a determined effort, verbnya adalah made. Jadi ketemu jawabannya adalah delta. Nah, nanti kalau dibaca, not until the First World War was a determined effort made to improve the road system in the United States. Kalau diartikan, tidak sampai Perang Dunia Pertama datang atau ada gitu ya, usaha yang nyata dibuat untuk memperbaiki sistem jalan di Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 2. Jangan takut salah, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban delta, kita cek bersama. Di situ ada, ternyata tidak ada predikat, tidak ada subjek juga. Berarti di sini kita butuh subjek predikat, tapi kok tempatnya di tengah, maka ini kita harus curiga dengan sebelumnya subjek ada apa. Nah, di situ ada keterangan tempat ya, jelas di situ in the eastern part of New Jersey itu kalau diartikan di timurnya New Jersey atau di bagian timurnya New Jersey. Itu kan berarti keterangan tempat. Kalau ada keterangan tempat, pindah sebelumnya subjek itu menjadi penanda inversi. Jadi cari predikat dulu baru subjek. Nah, jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Oke. Kalau yang delta itu karena ada double keterangan tempat. Ada double penanda inversi. Ada pemborosannya di kata there-nya ini. Ya. Kalau yang bravo tidak diinversi nggak bisa. Karena kita di situ ada penanda inversi ya. Kalau yang Charlie tidak ada subjeknya. Around the city of Elizabeth itu ada kata around-nya. Itu preposisi. Keterangan nggak bisa jadi subjek. Seperti itu. Apalagi nggak ada subjek sama sekali nanti. Nah, jadi jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca, in the eastern part of New Jersey lies the city of Elizabeth, a major shipping and manufacturing center. Kalau diartikan, di bagian timurnya, di timur New Jersey ada kota namanya Elizabeth, yaitu sebuah pusat manufaktur dan pengiriman barang yang besar. Seperti itu. Lanjut ke nomor 3, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, teman-teman, thumbs up. Ada 6 jawaban di situ antara Bravo, Bravo, dan Charlie. Kita cek ya. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ di soal belum ada predikat. Nggak bisa, kita harus masukkan predikat di kalimat. Belum juga ada subjek. Subjeknya juga belum ada. Nah, berarti kita butuh subjek predikat. Tapi kok tempatnya di tengah atau di belakang seperti ini. Nah, ini kita harus curiga dengan apa yang ada di sebelumnya subjek. Nah, ternyata sebelumnya subjek dia ada verb 3 yang dia agak panjang. Nah, ini penanda inversi nomor 5. Oke, berarti kita cari predikat dulu baru subjek.
Nah, di situ setelah titik-titik sudah ada subjek, teman-teman. Ada kata benda yaitu an adrenal gland. Artinya kita hanya butuh predikat saja. Oke. Nah, tapi di pilihan ganda itu nggak ada yang predikat aja. Pasti ketambahan di situ. Nah, kita perhatikan dulu di sebelumnya titik-titik itu ada apa sih kok ada ketambahan sebelumnya predikat? Ternyata ada of. Of itu preposisi, teman-teman. Preposisi itu setelahnya harus ada kata benda untuk dirubah menjadi keterangan. Sedangkan setelahnya of di sini cuma ada kata each. Each itu kata sifat. Oke, nah berarti di sini kita carikan dulu kata benda punyanya of, kemudian kita masukkan predikat punyanya an adrenal gland. Oke, nah berarti jawabannya bravo ya. Di situ kata bendanya of adalah kidney, predikatnya is, subjeknya adalah an adrenal gland. Seperti itu. Nah nanti kalau dibaca, located at the upper end of each kidney is an adrenal gland. Kalau diartikan, terletak di ujung atas dari setiap ginjal ada sebuah kelenjar adrenal. Kalau yang alfa itu salahnya ada conjunction, sedangkan predikat cuma satu, nggak bisa ya. Charlie itu nggak ada predikat, teman-teman. Kalimat selalu butuh predikat ya. Delta juga sama, nggak ada predikatnya. Kalimat itu selalu butuh predikat. Jadi jawabannya bravo. Oke, lanjut lagi ke nomor 4. Dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Oke, ada jawaban alfa, ada juga delta. Oke, antara alfa atau delta, kita cek teman-teman. Cari predikat dulu, di situ ada kata did, auxiliary ya. Verbnya adalah begin di situ teman-teman. Nah, subjeknya di tengah-tengahnya itu. Cornell University itu adalah subjeknya. Nah, berarti ini inversi. Artinya di sini kita disuruh mencari penandanya inversi. Nah, penanda inversi tadi ada 6. Ya, yang pertama ada there. There di situ nggak ada. Yang kedua itu keterangan tempat yang pindah sebelum subjek tanpa koma. Itu juga bukan keterangan tempat karena jelas-jelas bendanya itu adalah benda waktu, yaitu nama tahun. Oke, jadi yang dua bukan. Yang ketiga, nah dari sini kita ketahuan teman-teman. Tahun itu nanti kalau mau kita rubah jadi keterangan, itu akan berubah menjadi keterangan waktu. Nah, keterangan waktu itu tidak bisa menjadi penanda inversi. Oke, kecuali kalau dia dinegatifkan. Kalau keterangan waktu itu dinegatifkan, dia nanti masuk ke dalam penanda inversi nomor 3, namanya adalah negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif. Nah, berarti ini masuk ke soal yang saya minta teman-teman untuk difoto tadi. Ya, yang listnya cuma lumayan banyak tadi ya. Nah, berarti Charlie bukan, Delta juga bukan, teman-teman. Yang negatif itu antara alpha atau bravo. Nah, cuman yang bravo itu nggak ada, teman-teman. Not since yang artinya tidak sejak itu atau bukan sejak itu nggak ada. Karena nggak mungkin orang bilang saya sudah bekerja di sini tidak sejak kemarin atau tidak sejak tahun lalu. Kalau ada orang ngomong seperti itu akan menimbulkan pertanyaan atau komunikasi pesannya itu malah menimbulkan pertanyaan, nggak selesai kayak gitu. Nah, not since itu ada, tapi artinya bukan, artinya itu bukan tidak sejak atau bukan sejak. Artinya adalah bukan karena atau tidak karena. Oke. Dan since yang artinya karena, itu kelas katanya bukan preposisi. Kelas katanya adalah conjunction. Dan kita nggak butuh conjunction di soal. Ya, karena itu ada inversi di situ. Conjunction itu butuh 2 subjek, 2 predikat. Kemudian tidak boleh diinversi setelahnya. Oke, teman-teman. Jadi jawabannya yang alfa ya. Atau kalau kita kembali ke penanda inversi nomor 3 tadi, ini masuk ke salah satunya. Oke, jadi jawabannya alfa. Nanti kalau dibaca, not until 1855 did Cornell University begin to offer a degree in ornithology. Kalau diartikan, tidak sampai tahun 1895, Universitas Cornell mulai menawarkan sebuah gelar di bidang ornitologi.
Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 5. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, thumbs up. Oke, ada jawaban alpha dan bravo. Kita cek teman-teman. Di situ ada predikat grew, subjeknya the average level. Sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, tapi ada conjunction when. Masih ingat, setelah conjunction itu harus urut. Tidak boleh diinversi. Jadi subjek dulu baru predikat. Ya, jadi jawabannya yang alpha. Di situ subjeknya inflation, predikatnya began. Itu verb 2, teman-teman. Kalau yang bravo itu inversi, subjek predikat itu nggak boleh diinversi. Ya, maksudnya conjunction, kalau ada conjunction itu subjek predikatnya nggak boleh diinversi. Maksud saya seperti itu. Kalau yang Charlie ada subjek tapi nggak ada predikat, nggak bisa ya. Kalau yang delta itu diinversi lagi, nggak bisa. Setelah conjunction itu nggak boleh diinversi, harus urut teman-teman. CSP. Kecuali nor ya, nor itu pengecualian itu. Jadi nanti kalau dibaca, the average level of the United States prices grew very little from 1953 until the mid-1960s when inflation began. Kalau diartikan, tingkat rata-rata dari harga-harga di Amerika Serikat itu naik dengan sangat sedikit sejak tahun 1953 sampai pertengahan tahun 1960-an ketika inflasi berawal. Seperti itu. Oke, dicoba lagi nomor 6, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Oke, ada jawaban alfa, dan semuanya menjawab alfa ya. Dan betul teman-teman jawabannya alfa. Nah, lama-lama akan hafal sendiri kan. Oke, di situ ada predikat was. Nah, harusnya kan di situ tempatnya subjek. Kenapa saya bilang harusnya? Karena kalau teman-teman lihat di pilihan ganda itu nggak ada yang bisa jadi subjek. Oke, nah sedangkan kalimat itu nggak mungkin nggak punya subjek. Berarti di sini subjeknya bukan di situ, bukan di titik-titik harusnya ya, tapi di setelahnya predikat teman-teman. Yaitu the first fully successful transatlantic cable. Kata bendanya di cable-nya itu. Oke, nah berarti ini inversi. Kita diminta untuk mencari penandanya di sini. Nah di ABCD yang termasuk ke dalam penanda inversi adalah yang alfa. Itu yang saya minta teman-teman untuk difoto tadi. Oke. Nah nanti kalau dibaca, not until 1866 was the first fully successful transatlantic cable finally laid. Kalau diartikan, tidak sampai tahun 1866 kabel antar benua secara penuh itu akhirnya bisa diletakkan. Maksudnya ditaruh di laut ya. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 7. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Alright, thumbs over. Baik, ada jawabannya bravo, semuanya menjawab bravo. Kita cek, di situ ada predikat is used, subjeknya it, ada conjunction but. Nah, berarti di sini tadi seharusnya kita butuh subjek sama predikat ya. Nah, tapi di depan itu ada not only, teman-teman. Kalau ada not only sebelumnya subjek,
atau di paling depan seperti ini ya, subjek nggak mau langsung ketemu. Jadi predikat dulu baru subjek. Dan jawabannya adalah yang delta. Oke, di situ is auxiliary, subjeknya seismology, verbnya adalah used. Nah, nanti kalau dibaca, not only is seismology used to determine the depth of the ocean floor, but it is also used to locate oil. Tidak hanya seismologi itu digunakan untuk menentukan kedalaman dasar laut, namun dia juga digunakan untuk mendeteksi letak minyak. Seperti itu. Kalau yang Bravo itu nggak bisa teman, karena dia urut. Sedangkan di situ sebelumnya subjek ada penanda inversi nomor 3 yang saya minta teman-teman untuk difoto tadi. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya delta. Kita coba lagi nomor 8. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Ada 6 jawaban antara Charlie atau delta. Kita cek. Cari predikat dulu. Di situ ada kata is released ya. Subjeknya carbon dioxide. Di depan tadi ada conjunction when. Nah, berarti di sini kita butuh subjek dulu baru predikat. Conjunction itu setelahnya nggak boleh diinversi, teman-teman. Jadi harus urut. Oke, jadi jawabannya adalah delta. Itu subjeknya baking powder, predikatnya adalah is added. Nah, nanti kalau dibaca, when baking powder is added to dough and heated, carbon dioxide is released, causing the dough to rise. Nah, nanti kalau diartikan, ketika bubuk pengembang ditambahkan ke donat dan ditambahkan ke adonan kue ya, bukan donat, dan dipanaskan, karbon dioksida itu dihasilkan atau dikeluarkan gitu, yang menyebabkan adonan kue tadi mengembang. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nomor 9. Dicoba dulu waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Nice, ada 10 jawaban. Charlie, dan semuanya menjawab Charlie. Ya, betul. Jawabannya Charlie, teman-teman. Alasannya, di situ ada predikat consist, subjeknya it, yang mana dia dihubungkan dengan conjunction but. Itu ada komanya sebelumnya. Maka but ini menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya di depan tadi, itu kita juga butuh subjek sama predikat. Nah, tapi subjek predikat kok di tengah? Ternyata sebelumnya ada kata not only, ini penanda inversi. Jadi kita carikan predikat dulu baru subjek. Ya, jawabannya adalah Charlie ya, teman-teman. Sorry. Ya, jawabannya Charlie. Nanti kalau dibaca, not only is the sun much bigger than any planet, but unlike the planets, it consists completely of gaseous material. Kalau diartikan, tidak hanya matahari itu jauh lebih besar dibandingkan planet apapun, namun tidak seperti para planet. Matahari itu mengandung sepenuhnya bahan gas, bersifat gas. Maksudnya seperti itu. Oke, lanjut nomor terakhir, nomor 10. Hati-hati, di sini ada jebakan, teman-teman. Intinya dicoba dulu sebisa teman-teman, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, thumbs up. Baik, ada 4 jawaban. Bravo, ada juga alpha. Oke, antara alpha atau bravo kita cek ya teman-teman. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada verb 1 yaitu help teman-teman. Kemudian, nah belum ada subjek ya, kita menemukan fanboys but di situ. Nah berarti but di sini ini bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat, tapi hanya menghubungkan predikat dengan predikat teman-teman. Right? Nah tadi sebelumnya belum ada predikat sama sekali, artinya di titik-titik di situ kita butuh predikat. Kita cek dulu subjeknya, ada nggak subjeknya? Di sebelum titik-titik itu sudah ada subjek yaitu genetically modified organisms. Oke, nah jangan tertipu dengan kata not only. Kenapa saya bilang gitu? Not only itu menjadi penanda inversi hanya ketika tempatnya di sebelumnya subjek. Kalau tempatnya sudah di tengah-tengah seperti ini normal teman-teman. Ini bukan penanda inversi jadinya. Oke, jadi kita nggak perlu inversi. Kenapa kok gitu? Karena misalnya teman-teman yang alpha. Yang alpha itu nanti double subjek. Sebelumnya reduce itu sudah ada subjek genetically modified organisms. Ditambahkan subjek lagi they. Nah subjeknya nanti jadi double pemborosan. Alpha nggak bisa ya. Kalau yang bravo reduce, nah kemungkinan bravo bisa karena memang but also di sini menghubungkan help verb 1 ya dengan sebelumnya juga verb 1 karena subjeknya sama-sama organisms. Seperti itu. Kita cek dulu yang lain. Yang Charlie ada predikat tapi ada subjek lagi, nanti subjeknya double nggak bisa. Yang Delta, nah nggak bisanya karena ada conjunction that di situ. Memang conjunction kalau mau diikuti predikat, kalau mau ditambahkan CSP sebenarnya boleh sebenarnya ya. Kenapa saya bilang sebenarnya? Karena tapi harus dilengkapi dulu ini. Ini kan kita masih cari gandengannya but itu. Gandengannya but help itu. Harusnya sebelumnya ada verb 1 dulu, ini belum lengkap. Baru kalau mau dimasukkan CSP lagi nggak apa-apa. Ya, tapi ini belum ketemu. Jadi delta nggak bisa, fix jawabannya adalah yang bravo. Nah, nanti kalau dibaca, genetically modified organisms not only reduce agriculture's impact on the environment, but also help to protect it. Kalau diartikan, organisme-organisme yang dimodifikasi secara genetis tidak hanya mengurangi dampak pertanian atau agriculture terhadap lingkungan, namun juga membantu untuk melindungi lingkungan itu. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi kita mengenai inversi ya, atau pembalikan posisi subjek predikat menjadi predikat dulu baru subjek. Tadi ada 6 penanda, teman-teman. Yang pertama ada there yang pindah sebelumnya subjek. Yang kedua ada keterangan tempat yang pindah sebelumnya subjek, nggak ada koma setelahnya. Yang ketiga itu ada negative adverb. Kalau ada keterangan-keterangan yang maknanya negatif, yang saya minta teman-teman untuk difoto tadi, terus itu pindah di sebelumnya subjek, nggak ada koma setelahnya, maka subjeknya nggak mau ketemu, jadi harus diinversi. Tapi kalau dia tempatnya di tengah-tengah kalimat, teman-teman, itu nggak perlu diinversi. Karena memang keterangan itu tempatnya di tengah-tengah atau di akhir lah kalimat seperti itu. Oke. Kemudian yang keempat, setelahnya more than. Setelahnya than itu diinversi nggak masalah. Tidak juga nggak masalah. Jadi boleh lebih fleksibel kalau aturan keempat. Aturan kelima, ketika ada verb ing dan verb 3 yang dia agak panjang ya, kemudian dipindah sebelumnya subjek tanpa ada koma setelahnya. Nah itu subjeknya nggak mau ketemu juga. Seperti itu. Dan yang terakhir di kasus conditional sentence atau kalimat pengandaian, ketika conjunction if-nya itu kita hapus. Seperti itu teman-teman. Nah mungkin ada pertanyaan dulu nih sebelum kita akhiri, silahkan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin sedikit informasi teman-teman. Jadi mohon maaf, sebenarnya kita liburnya nanti adalah seminggu sebelum Lebaran teman-teman. Seminggu sebelum Lebaran dan seminggu setelah Lebaran. Kalau di kampung Inggris ya, setahu saya sih gitu.
Nah, kita kan sebenarnya masih ada 1 minggu lagi running, jadi minggu depan ini. Nah, cuman karena sebenarnya saya jam 8 itu ada kelas, tapi minggu ini memang saya korbankan karena kemarin di pertemuan pertama itu kan kita ada kerancuan, teman-teman. Ada miskom itu, kayak gitu. Jadi sebelumnya saya kan vakum. Periode sebelumnya selesai itu kan saya ada vakum beberapa hari. Nah, saya garap kelas di jam 8, kayak gitu. Nah, terus jam 8 malam ternyata nabrak sama kelas Kingdom. Nah, coba nanti saya nego dengan admin lembaga, seumpama boleh, nanti untuk minggu depan ini kita mulai libur, dan nanti ketika kita masuk lagi, yang minggu depan besok ini kita ganti di hari Sabtu Minggu ketika kita masuk nanti, teman-teman. Oke, supaya saya selesaikan dulu yang kelas malam yang jam 8 itu punya saya, karena tabrakan seperti itu. Oke, dan teman-teman nanti juga masih punya waktu sisa, maksudnya untuk waktu vakumnya itu silakan hajar latihan-latihan yang ada di Google Drive sesuai yang kita sudah pelajari. Jadi sampai chapter 4. Oke, nanti kalau ada pertanyaan apapun kontak-kontakan sama saya di Japri, di WhatsApp. Oke. Kemudian tapi ini belum fix ya, teman-teman. Tetap nanti saya menunggu keputusan dari lembaga. Jadi saya komunikasikan dulu dengan lembaga. Tapi nanti kalau misalnya bisa, nanti saya infokan di hari Sabtu atau hari Minggu. Kalau nggak bisa ya berarti saya nggak infokan apa-apa, teman. Jadi seperti biasa kita hari Senin nanti lanjut seperti itu. Oke. Mister yang jam 3 sore apakah libur juga? Iya, karena sebenarnya kenapa saya liburkan, karena saya nggak enak, teman. Maksudnya nggak enak gini. Kalau di periode sebelumnya itu gini, jam 3 sore masuk, yang sesi malam itu pakai rekamannya yang sesi sore. Nah, tapi kan kayak seolah-olah nggak adil gitu. Yang sore kok live teaching, yang malam kok pakainya rekaman doang gitu. Nah, daripada pakai cara seperti itu, mending nanti aja jadi nggak ada yang dikorbankan lah, maksudnya gitu, teman-teman. Jadi tetap nanti ketika kita masuk nanti hari Sabtu kita tabrak seperti itu. Tapi itu belum fix ya. Nanti saya coba rundingan dengan admin lembaga dulu bagaimana keputusannya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Kalau nggak ada, sebelumnya saya mohon maaf ya untuk ketidaknyamannya, teman-teman. Jadi memang hari Selasa kemarin itu saya yang salah. Karena memang Riskom, setahu saya itu jam 7 memang sebelumnya, makanya jam 8 itu kalau mengkondisikan memang karena puasa. Nah, tapi sebelum kita masuk hari Selasa kemarin, saya itu ada kelas jam 8 juga. Dan anaknya itu hanya bisa di jam tersebut. Karena sibuk, saya nggak tahu sih sibuk apa, tapi beliau itu adalah dosen, teman-teman. Jadi saya nggak tahu sibuk apa, tapi bisanya minta kelasnya itu cuma jam 8 sampai jam 9. Kayak gitu. Dan 9 pun saya masih ada jadwal lagi sebenarnya. Jadi kayak gitu. Jadi mohon pengertiannya, nanti tetap akan saya infokan di hari Sabtu atau Minggu. Kalau nggak ada info berarti seperti biasa ya. Maksudnya nggak ada perubahan sama sekali, hari Senin kita masuk. Kayak gitu. Tapi kalau ada info nanti ya teman-teman standby di grup. Baik, thank you so much. Kalau nggak ada pertanyaan, teman-teman, I'll see you again next time. Sebentar, oke ya. I'll see you next time. When I see you, the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good night, everyone. Warahmatullahi wabarakatuh. Night, sir. All right, thank you, everyone.